seperti ini. Anda harus menggunakan masker yang menutup hidung hingga dagu. Hindari kontak fisik seperti bersalaman atau berpelukan. Silakan datang lebih awal, maksimal 15 menit sebelum ibadah dimulai, supaya Anda dapat melaksanakan protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan dan cek suhu tubuh badan, serta tidak terburu-buru saat usher mengarahkan Anda ke bangku di dalam gedung gereja. Persembahan dapat Anda berikan di akhir ibadah. Tetap jaga jarak, jangan berkerumun. Usher akan membantu mengarahkan kapan Anda harus berjalan seusai ibadah, supaya tidak terjadi kerumunan dan tidak berdesak-desakan. Bila gedung utama sudah terisi penuh sesuai dengan kapasitas protokol kesehatan, Anda akan diarahkan ke Aula Ebenezer dan Aula Betsean. Bagi jemaat yang berusia 12 tahun ke bawah, serta jemaat yang memiliki penyakit bawaan dan beresiko tertular COVID-19, tidak disarankan mengikuti ibadah di gereja. Anda masih dapat mengikuti ibadah melalui streaming. Demikian aturan tata ibadah sesuai dengan protokol kesehatan. Mari kita taati, mari kita menjaga kesehatan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Allah sempat mengingatkan kita di ibadah sore minggu yang lalu. Apapun situasi dan kondisi yang kita alami sekarang, tetaplah kita memasyur dan mengagungkan Tuhan. Amin. Pada malam hari ini dengan kesempatan yang ada, kita tetapkan hati kita. Kita mau mengagungkan dan muliakan Tuhan. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Saya undang seluruh jemaat bangkit berdiri, masyurkan Dia. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka. Nyatakan, Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan
sekali lagi jemaat Tuhan. Sebab Kau layak dari hatimu, terima pujian. Sebab Kau layak, Dia yang layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Yes, sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Raja di atas segala raja, Raja di atas segala. Sekali lagi Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, all praise is due. I stand in awe of you. Here I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Haleluya. Kami kagumkan Engkau Tuhan. Kami kagumkan kebesaran-Mu. I stand. Here I stand. You are awesome, Jesus. You are awesome, Jesus. Kau ajaib, Kau kukagumi. Haleluya, haleluya. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami kagum akan pekerjaan tangan-Mu. Kami kagum akan perlindungan-Mu. Kami kagum akan kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami. Biarlah malam hari ini Tuhan, kami dedikasikan hidup kami untuk menyembah kepada Engkau. Kami luaskan Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Memberikan damai, sukacita, memberikan kekuatan, menegakkan kepala yang tertunduk. Roh Kudus, Engkau bekerja, firman-Mu bekerja jauh lebih banyak daripada apa yang kami harapkan. Firman-Mu bekerja jauh lebih banyak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan jemaat-Mu pulang tidak dengan sama lagi, karena kami tahu Kristus yang hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Kami dedikasikan waktu ini untuk penyembahan kepada Engkau. Fokus kami hanya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita berasal dari latar belakang yang berbeda ya. Suku-suku yang berbeda juga. Saudara boleh palingkan wajah saudara ke seliling saudara.
Oke, saat kita mengenal Kristus dan menerima Yesus sebagai juru selamat, mereka semua adalah keluarga saudara. Amin. Saudara boleh palingkan lagi lalu tunjuk, kamu saudaraku, kamu keluargaku. Haleluya, puji Tuhan. Kita semua adalah satu di dalam Tuhan. Dan saat kita menghadap tatah kasih karunia Tuhan, kita punya satu suara untuk menyembah Tuhan. Amin. Satukan hati, kita agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari nafsuku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Raja di atas segala raja. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari nafsuku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara, satukan hati, naikkan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, hanya bagi Yesus dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sorakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari sorakan. Bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Akan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. segala pujian Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. kemuliaan bagi Dia, Kemuliaan bagi Dia selamanya. sekali lagi kemuliaan. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Sorakan yang terbaik bagi anak domba. Thank you Jesus, haleluya. Bapak Ibu, kita masih ada di dalam dunia, hidup di dalam dunia, tapi kita bisa selaras dengan surga. Sewaktu goal tujuan hidup kita adalah tentang penyembahan kepada Tuhan. Amin. Mari kita selaraskan hati, selaraskan tujuan kita, hidup kita hanya untuk menyembah Tuhan. Amin. Haleluya.
bangkitkan untuk satu tujuan, yaitu menyembah Tuhan, Raja di atas segala raja. Amin. Tinggikan Dia, agungkan Dia. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Senada dengan surga. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan, saudara-saudara. Sebelum kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan, saya akan bacakan 3 ayat di dalam Kolose pasal yang ketiga. Ayat yang pertama, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat yang kedua, di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 berkata demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dan yang ketiga, saya akan bacakan di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kitab Kolose, untuk yang pasal kedua, mulai ayat yang ke-16 sampai Kolose pasal 3 ini, beberapa yang tadi saya bacakan, berbicara mengenai mencari perkara yang di atas, kemudian bicara mengenai manusia baru, dan yang ketiga bicara mengenai hubungan dengan sesama anggota keluarga Allah. Di dalam memberi persembahan, bila dikaitkan dengan nilai, tentu kita akan menjawab sumber pertanyaan yang bertanya, mengapa kita memberikan persembahan? Tentu kita mengarahkan pandangan kepada yang di atas. Subjek di mana yang kita beri, kita kagumi, kita hormati. Kemudian ketika kita melakukannya, tentu akan berbeda. Ketika kita mempersembahkannya, memberikannya tentu akan berbeda. Bahkan bisa jadi berbeda pula bobot nilai persembahan yang kita bawa. Saya umpamakan ketika saudara dan saya berjumpa dengan pengemis, saudara memberi sesuai dengan kerelaan hati saudara. Tetapi bagaimana ketika kita mempunyai hubungan yang lebih daripada kepada seorang pengemis? Di dalam Kolose pasal yang ketiga, saudara, sebelum ayat yang ke-23 tadi, di sana ada perikop mengatakan, menekankan tentang hubungan. Semakin dalam hubungan saudara dengan seseorang,
maka apapun yang saudara berikan, saudara akan menghormati, saudara akan menghargai nilai apa yang ingin saudara berikan. Terlebih kita. Di dalam kitab Kolose ini digambarkan hubungan antara suami istri, orang tua dengan anak, Yesus dengan jemaat, bahkan Tuhan dengan hamba. Nah, kita ketika kita memberikan persembahan, kita membawa hubungan kita. Siapakah kita di hadapan Tuhan, siapakah Tuhan di hadapan kita. Sehingga bobot nilai persembahan kita bukan lagi seadanya, seikhlasnya, serelanya, tetapi akan menuntut nilai sampai kepada pengorbanan. Bukti pengorbanan Yesus mengasihi jemaatnya sampai dia rela mati di atas kayu salib. Ketika kita memberikan persembahan, bukan karena kewajiban lagi, bukan karena kerelaan lagi, tapi karena kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, bahkan kita memberi. Ketika kita memberi, kita mengorbankan apa yang kita miliki untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Mari kita akan datang dan berdoa. Bapa, mengucap syukur buat kesempatan sore hari ini, kesempatan untuk kami boleh mempersembahkan korban persembahan kami. Yang kami relakan, yang kami bawa, tanda kami mengucap syukur, berterima kasih, mengasihi, mencintai Tuhan. Sehingga apapun yang kami bawa berupa korban persembahan ini memuliakan nama-Mu, berkenan di hati-Mu, dan juga mempermuliakan nama Tuhan. Kami bawa seluruh korban persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat datang di GPD CUTW Temanggung. Kami senang dengan kehadiran Bapak Ibu Saudara. Bertemu saya lagi, Mukayat Ganteng Tiada Tara. Mari kita simak sekilas info CUTW News. Kami akan mengingatkan kembali kepada Anda mengenai protokol kesehatan saat beribadah seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Gunakan masker sejak berangkat dari rumah. Anda wajib cuci tangan di tempat yang telah disediakan. Bila terjadi antrian, beri jarak antar jemaat. Anda hanya diperbolehkan masuk melalui pintu utama karena suhu tubuh Anda akan dicek oleh petugas. Cek suhu tubuh ini dilakukan di dahi, bukan di tangan, untuk keakuratan suhu tubuh. Ikutilah arahan usher, duduk di tempat bertanda stiker, sesuai jarak yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Setelah lagu penutup selesai, jemaat dipersilakan duduk kembali, baik jemaat yang duduk di bawah maupun jemaat yang duduk di balkon. Inilah protokol kesehatan yang diterapkan dan wajib diikuti jemaat sesuai dengan arahan pemerintah. Untuk menyambut ibadah Thanksgiving GPDI COTW Temanggung, kami mengajak seluruh jemaat untuk mengikuti lomba foto bertemakan Melekat pada Tuhan. Lomba terbagi dalam 2 kategori. Kategori keluarga, Anda dapat berfoto bersama anak, istri, atau suami. Kategori non-keluarga atau perorangan ditujukan bagi yang belum berkeluarga. Masing-masing kategori akan dipilih 3 pemenang. Syarat dan ketentuan mengikuti lomba foto ini. Yang pertama, peserta lomba adalah jemaat GPDI COTW Temanggung. Selanjutnya, silakan share foto Anda di Facebook dengan @grup Thanksgiving COTW Temanggung dan tag ke grup FB Thanksgiving COTW Temanggung dengan hashtag Melekat pada Tuhan atau Instagram GPDI COTW Temanggung dengan hashtag Melekat pada Tuhan sampai pada tanggal 22 Oktober 2020. Anda hanya perlu mengupload 1 foto. Pemenang lomba foto berdasarkan dari like terbanyak.
Berhadiah voucher makan di Daun Mas Resto untuk kategori keluarga, dan Cafe Cangkir untuk kategori non-keluarga atau perorangan. Pemenang akan diumumkan saat ibadah Thanksgiving tanggal 25 Oktober di ibadah sore. Bagi Anda yang ingin transfer dana Natal melalui QR Danamon, Anda dapat transfer ke rekening 3632-659151 atas nama GPDI COTW Temanggung dan tentukan pilihan Anda. Anda dapat baca keterangan scan QR di poster yang ada di kursi jemaat. Atau, Anda dapat juga transfer ke rekening dengan menambahkan Rp1 di saldo yang Anda kirim ke rekening sebagai berikut. Anda juga dapat memasukkan persembahan Anda ke dalam amplop dana Natal yang telah disediakan di pintu utama. Demikian sekilas info mengenai kegiatan gereja sepekan ke depan. Saya Mukayat pamit undur diri. Kita dilimpahi banyak hal oleh Tuhan, termasuk masa muda dan kekuatan kita yang diperbarui. Seperti saya, walaupun sudah kepala 7, tapi kekuatan saya masih sama dengan anak SMA. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita menghadapi masa yang sukar. Itu realita. Kita mungkin tidak tahu hari depan apa yang akan kita hadapi. Mungkin itu sebuah ancaman dalam hidup kita. Kita digambarkan sebagai domba. Dan domba diciptakan tidak dengan pertahanan diri. Domba merasa aman kalau dia dekat dengan gembala. Karena gembala yang akan memprotek, yang akan memberi perlindungan kepada domba. Begitulah hidup kita. Selalu mendekat kepada gembala kita yang agung, supaya hidup kita aman, hidup kita senantiasa dalam damai sejahtera. Percaya kepada setiap janji-janjinya, percaya kepada setiap firman Allah. Haleluya. Mari kita dekat kepada Yesus sebagai gembala yang baik, yang sangat baik. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Terima kasih Yesus. Kau nyatakan bagiku. Terima kasih Yesus. Kau Bapa yang selalu percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya.
aku ragu, ku tetap percaya. Walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Walaupun tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Kami percaya akan firman-Mu Tuhan. Kami percaya akan janji-Mu dalam setiap hidup kami. Dan kami selalu mengimani janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan menepati janji-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau menyertai kehidupan kami. Apapun yang terjadi saat-saat ini, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Pimpin kami bersama denganmu, pimpin kami melekat bersama denganmu Bapa. Ajarkan kami menjadi pribadi yang rendah hati, ajarkan kami menjadi pribadi yang setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Kami haus dan lapar akan firman-Mu. Kami mau hidup di dalam firman-Mu Tuhan. Dan biarkan firman-Mu melekat dalam setiap hidup kami. Engkau pakai hamba-Mu, Engkau pakai setiap mulut lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Biarkan setiap apapun yang diperkatakan itu berasal daripada Engkau. Bekerjalah Roh Kudus, bekerjalah Allah di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya setiap jemaat-Mu yang hadir mendapatkan urapan-Mu, mendapatkan lawatan yang daripada-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah lebih dari yang disampaikan hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pada malam hari ini biarlah kita bersyukur selalu buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Semoga kita semua baik-baik, sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Amin. Ya, puji Tuhan. Tema di bulan ini adalah masa muda yang diperbaharui. Tentunya setiap kita senang kalau masa muda kita diperbaharui. Amin. Wah, berarti enggak senang. Senang? Amin. Amin, puji Tuhan. Ya, dasar ayat kita adalah Mazmur. Saya akan membacakan terlebih dahulu dari Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Dikatakan, dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Amin, puji Tuhan. Kalau kita melihat di ayat yang pertama dan ayat yang kedua, di sana dikatakan,
Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Nah, ayat 1 dan ayat kedua ini mengajak jiwa kita, batin kita untuk memuji Tuhan. Tadi pemimpin pujian mengajak kepada kita, meskipun tidak ada dasar berharap atau apapun, biarlah hati kita, biarlah kita tetap mau memuji Tuhan. Nah, itu sebabnya pemazmur juga mengajak kepada kita. Jiwa ya, di ayat 1 dan ayat yang kedua ini mengajak jiwa dan batin kita untuk memuji Tuhan, saudara. Nah, seperti waktu pemazmur mengajak jiwa dan batin ini sepertinya memaksa pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kalau saudara melihat di sana kan ada tanda seru, memaksa untuk jiwa dan batin ini memuji Tuhan. Dan di sana dikatakan, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Nah, firman ini mengajak untuk kita tidak melupakan segala kebaikan Tuhan. Jadi sepertinya memaksa kita untuk, hai batinku, hai jiwaku, pujilah Tuhan, ya, pujilah Dia dan jangan lupakan segala kebaikannya. Nah, saudara, apa kebaikan Tuhan itu? Kalau kita melihat di dalam ayat 3, 4 dan yang kelima, di sana dikatakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Amin. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Amin. Inilah yang dikatakan pemazmur. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, hai segenap batinku. Dan jangan melupakan segala kebaikan Tuhan. Apa saudara kebaikan Tuhan yang kita sudah baca tadi? Dan inilah karya salib. Saya bisa katakan demikian. Inilah karya salib. Ayat ini diucapkan ya, atau ditulis oleh Raja Daud sebelum Yesus mati di kayu salib. Tapi Raja Daud sudah mendapatkan pewahyuan sebelum Yesus ada di dunia ini. Dia sudah mendapatkan pewahyuan, itu sebabnya seperti tadi pagi Bapak Gembala mengatakan, para pakar ya, mengatakan bahwa ayat ini dikatakan mazmur yang tertinggi. Bisa saya katakan kenapa menjadi mazmur yang tertinggi? Karena ayat ini menyatakan ada karya salib. Ya, karya salib yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Jadi ketika jiwa dan batinmu engkau paksa untuk memuji Tuhan dengan melihat kebaikan Tuhan, yaitu karya salibnya, maka engkau akan mengalami apa? Ya, kalau kita melihat di ayat yang kelima, di sana dikatakan masa mudamu diperbaharui. Amin. Amin. Engkau akan bertahan ketika proses itu datang di dalam hidupmu. Ya kan, tadi pagi juga dikatakan burung Raja Wali itu ketika dia memperbaharui masa mudanya, ketika dia sudah berumur 35 tahun. Pada saat itu bulunya, cakarnya sudah panjang-panjang, bulunya juga sudah menjadi sangat lebat, bahkan paruhnya sudah menjadi sangat panjang dan itu tidak memaksimalkan hidup burung Raja Wali itu dan dia akan mati. Oleh sebab itu dia harus mengalami proses selama 35 hari. Dia harus patuk-patukan paruhnya supaya patah, tumbuh kembali yang baru, bahkan cakarnya harus juga dipatahkan supaya tumbuh yang baru, bulu harus dicabut-cabut dan itu proses yang tidak menyenangkan saudara. Tetapi itulah proses untuk menjadi masa muda dari burung Raja Wali itu diperbaharui. Dalam kehidupan kita, kalau kita bertahan dalam menghadapi proses hidup ini, ketika engkau melihat kebaikan Yesus, kebaikan karyanya di salib ya, engkau akan diperbaharui. Engkau tidak mudah kecewa ketika proses itu datang dalam hidupmu.
Kapan? Ketika batinmu, jiwamu memuji Tuhan, melihat segala kebaikannya. Ya, kita aman di dalam Yesus. Kapan jiwamu, batinmu menyadari kebaikan Tuhan yang tak terhingga itu, yaitu karya salib yang dahsyat yang sudah Yesus kerjakan di atas kayu salib. Amin. Baik, firman Tuhan pada sore ini akan saya beri judul, Shalom memperbaharui masa mudamu. Ya, saudara, kita akan melihat ayat kita, dan ini juga saya sudah pernah beritakan di kebaktian minggu siang, dan juga sudah pernah disinggung oleh Bapak Gembala. Sebelum Yesus mengakhiri pelayanannya di dunia ini, Yesus berkata kepada murid-muridnya demikian di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-27. Di sana dikatakan, saya bacakan ayat 25. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Nah, di ayat yang ke-26 dikatakan, kalau kita lihat di sini ya, Yesus menggambarkan Roh Kudus itu sebagai apa, saudara? Apa di situ? Tetapi apa? Penghibur. Penghibur yaitu Roh Kudus. Nah, di sini Yesus menggambarkan Roh Kudus itu sebagai penghibur ya. Di sini tidak dikatakan Roh Kudus itu sebagai pendakwa, tetapi Roh Kudus itu adalah sebagai penghibur ya. Jadi kadangkala kalau ada suara datang mendakwa saudara, itu bukan Roh Kudus, tetapi itu adalah iblis. Karena Roh Kudus itu adalah penghibur. Nah, di ayat yang lain, Yesus juga menggambarkan Roh Kudus itu sebagai penolong. Ya, sebagai penolong. Dan saudara tahu apa fungsinya penolong itu? Saudara lihat di ayat 26, di sana dikatakan, Yesus mengatakan, Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan mengingatkan semua yang pernah kukatakan. Nah, segala sesuatu yang pernah diajarkan dan dikatakan Yesus, Roh Kudus akan ajarkan kembali kepada kita. Roh Kudus akan ingatkan kembali kepada kita apa yang Yesus katakan. Jadi Roh Kudus itu ingatkan firman Tuhan yang pernah Bapak Ibu Saudara baca ya. Yang pernah Bapak Ibu Saudara dengar dari pengkhotbah, dari YouTube atau dari manalah, dari streaming ya. Roh Kudus itu akan mengingatkan firman Tuhan yang pernah kita dengar, firman Tuhan yang pernah kita baca. Nah, ketika kita sedih, ketika kita susah, ketika kita cemas, ketika kita takut, Roh Kudus datang mengingatkan kita dengan firman Tuhan. Sehingga dia menghibur kita dan Roh Kudus juga menyadarkan kita lewat firman-Nya dan membebaskan kita. Amin. Nah, saya yakin kita semua sudah pernah mengalami ya hal seperti ini. Seperti saya katakan tadi, di mana Roh Kudus mengingatkan kepada kita setiap ayat-ayat firman Tuhan yang sudah kita baca, yang sudah kita dengar. Ya, kadang-kala terlintas di pikiran kita begitu saja. Kadang-kadang kita teringat ayat firman Tuhan yang pernah kita dengar di khotbah mungkin. Dan itulah pekerjaan Roh Kudus ya, mengajarkan dan mengingatkan kepada setiap kita. Ya. Nah, dikatakan kalau Roh Kudus mengajar, maka hasilnya adalah apa, saudara? Ingat, Roh Kudus itu bukan penuduh, bukan pendakwa. Hasilnya adalah damai sejahtera. Amin. Nah, kita lihat ayat selanjutnya, ayat yang di 27. Ayat ke-27 di sana dikatakan,
Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Nah, firman Allah mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Ya, di dalam perjanjian baru, seperti yang sudah diberitakan juga oleh Bapak Gembala, Alkitab itu ditulis dalam bahasa apa saudara? Yunani. Ya, dalam perjanjian baru atau Greek ya. Tetapi ketika Yesus berbicara dengan murid-muridnya, Yesus selalu memakai bahasa Ibrani atau bahasa dikatakan lebih bahasa Aramaik ya. Ibrani Aramaik. Jadi seperti lebih apa ya? Lebih gaul lah istilahnya, tidak tata kramanya itu lebih turun sedikit. Kalau bahasa Jawa itu kromo inggil tuh untuk orang-orang tua, tetapi kalau di bawahnya bahasa-bahasa biasa itu ya buat sesamat, biar lebih akrab gitu, mungkin seperti itu ya. Jadi itu yang dikatakan bahasa Aramaik yang Yesus pakai. Nah, di sini dikatakan damai sejahtera. Bahasa Ibraninya adalah seperti kita kenal. Pertama kali kalau kita ketemu seseorang, katakan shalom ya. Damai sejahtera, shalom. Ya. Jadi Yesus berkata, shalomku kutinggalkan bagimu, shalomku kuberikan kepadamu. Nah, shalomku ini bukan shalomnya orang lain, tetapi shalomnya Yesus. Yesus katakan demikian ya, apa yang kuberikan tidak sama seperti yang diberikan dunia kepadamu. Jangan gentar dan jangan gelisah hatimu. Amin. Nah, damai sejahtera dalam bahasa Ibrani adalah shalom. Ya saudara, ada yang bilang shalom, ada yang bilang salom, ya terserah. Pokoknya saya katakan ya itulah shalom ya. Nah, artinya shalom ini adalah health kesehatan, prosperity, kemakmuran, peace of mind, ketenangan pikiran. Itu adalah berkat damai sejahtera. Jadi shalom, health, prosperity, peace of mind ya. Berkat damai sejahtera. Dan akar kata shalom ini adalah saudara shalem. Ya, saudara bisa cari. Akar katanya adalah shalem. Yang artinya ini luar biasa. Sudah dibayar. Lunas atau sudah dibayar. Jadi shalom, health, prosperity, peace of mind itu mengacu kepada yang sudah Yesus kerjakan di kayu salib. Amin semua. Amin. Yaitu semuanya sudah lunas dibayar. Jadi ini semua tentang Yesus yang sudah kerjakan di kayu salib saudara. Segala sesuatu semuanya sudah lunas dibayar oleh Yesus di kayu salib. Sehingga hari ini yang namanya shalom saudara. Kesehatan, kemakmuran, ya, ketenangan pikiran, berkat damai sejahtera itu Yesus sudah kerjakan. Itu sudah menjadi milik kita karena Yesus sudah bayar semua lunas di atas kayu salib. Amin. Ya, itu sebabnya saudara, ketika Yesus bangkit, saudara tahu kalimat pertama yang Yesus katakan saat ia menampakkan diri kepada murid-murid, apa saudara? Dia katakan, Shalom Aleihim. Ya kan? Dia katakan, Shalom Aleihim. Artinya apa? Shalom be upon you. Atau apa? Damai sejahtera turun atasmu. Nah, seperti yang saya sudah katakan tadi. Shalom, akar katanya shalem yang artinya sudah dibayar. Itu sebabnya setelah mengatakan, Yesus mengatakan Shalom Aleihim. Yesus langsung menunjukkan apa? Dia katakan begini, Shalom Aleihim. Shalom, dia angkat tangannya. Ya, itu menandakan apa saudara? Dia angkat tangannya, dia katakan nih, ada lubang di tangannya. Artinya apa? Kwitansi, resip bahwa Yesus sudah bayar semua dosa kita. Lunas dibayar. Amin saudara. Waktu Yesus katakan Shalom Aleihim, dia pertunjukkan tangannya yang berlubang paku. Artinya kamu sudah lunas dibayar. Nih resep kwitansi sudah dibayar oleh Yesus. Kita lihat di dalam Kolose 2 ayat 13-14 saudara.
Kolose 2 ayat 13-14 di sana dikatakan ya. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Ayat 14, ini yang terutama ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Amin saudara. Jadi Yesus sudah pakukan di kayu salib. Dikatakan dengan meniadakannya ya. Jadi bagaimana cara Tuhan meniadakan atau menghapus surat hutang kita? Kalimat yang terakhir di sana dikatakan. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Amin. Itu sebabnya tangannya yang berlubang paku merupakan kwitansi, resep Tuhan. Tanda bukti bahwa shalom, kesehatan, kemakmuran, peace of mind itu menjadi milik kita, milik saya dan saudara. Beri kemuliaan kepada Tuhan dulu saudara. Saudara harus bersyukur semua sudah lunas dibayar oleh Tuhan sendiri. Sehingga shalom itu, kesehatan, kemakmuran, ya, peace of mind, ya, itu menjadi milik kita. Itu sebabnya waktu kita membaca di dalam Mazmur 103, ya, di sana dikatakan, sepertinya pemazmur mengatakan, memaksa untuk pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah segenap batinku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Jangan lupakan segala kebaikannya. Apa kebaikan Tuhan? Yesus sudah kerjakan. Ayat 3, 4, 5 di sana dijelaskan. Dia sudah kerjakan semua di atas kayu salib. Dan itulah jaminan buat saya dan saudara. Ya, Yesus sudah memberi shalom. Yang akar katanya adalah shalem. Semua sudah lunas dibayar. Ada kesehatan, ada kemakmuran. Ya. Ada ketenangan pikiran, ketenangan jiwa. Jadi kita sudah ada jaminan saudara. Yang Tuhan mau kepada kita. Kita tinggal relax. Kita tinggal rest seperti saya pernah katakan. Kita tinggal rest, kita tinggal tenang saja. Percaya, tidak khawatir. Mungkin saudara katakan susah. Tetapi tidak ada yang susah. Percaya saja kepada Dia. Karena apa yang menyegarkan tubuh, apa yang membuat tubuh kita sehat? Ketika hati ini tenang, saudara. Ketika kita memiliki peaceful heart, ya, rest. Ketika kita relax, tidak khawatir, tidak gelisah, tidak gentar. Jadi kalau hati kita tenang, maka kita akan memiliki ya kekuatan tubuh. Mari kita baca saja dalam Amsal 14 ayat yang ke-30. Amsal 14 ayat yang ke-30. Kalau sudah mendapatkan, saudara bisa membaca. Mari sama-sama kita baca. 2, 3. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Tetapi iri hati membusukkan tulang. Firman Allah mengatakan apa? Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Nah saudara, apa yang menyegarkan tubuh? Hati yang tenang. Ya. Apa yang membuat kita sehat? Apa yang membuat kita diperbaharui masa muda kita? Hati yang tenang, peaceful heart, rest, relax. Ya. Tidak khawatir, tidak gelisah, tidak gentar. Banyak kali orang sakit saudara. Kenapa? Ketika ke dokter, ditanya dokter, tidak ada penyakitnya. Tetapi ditanya, ibu banyak pikiran. Ya, masalahnya di pikiran. Masalahnya ketenangan jiwa. Masalahnya soal batin saudara. Nah, tapi firman Allah mengajak kepada kita, hati yang tenang, peaceful heart, rest, relax, tidak khawatir, tidak gelisah, tidak gentar. Saya juga harus banyak belajar soal ini saudara. Bukan berarti saya sudah bebas dari ini. Tapi saya juga belajar.
Karena inilah yang membuat kita segar, yang membuat tubuh kita sehat. Amin. Nah, kalau kita tenang maka tubuh kita segar. Dengan kata lain, kita sehat, umur kita panjang. Amin. Wah, aminnya sedikit. Amin. Amin, puji Tuhan. Mungkin saudara berkata, bagaimana mungkin saya bisa tenang? Keadaan sekarang ini menakutkan, Bu. Ada pandemi, membuat orang mati di mana-mana. Ya, ada kematian, ada demo yang meresahkan. Lalu ada yang mengatakan gara-gara pandemi saya kehilangan pekerjaan. Gara-gara pandemi gaji saya dipotong. Belum lagi menghadapi tingkah laku anak-anak muda zaman sekarang. Atau mungkin ada yang mengatakan suami saya nggak pulang-pulang. Atau istri saya begini begitu. Bagaimana mungkin saya bisa tenang? Saudara mungkin mengatakan demikian. Atau ada yang mengatakan, kalau masalah saya belum selesai, masa saya bisa tidur, masa saya bisa tenang? Nggak mungkin lah, Bu, nggak mungkin, Pak. Atau mungkin ada yang mengatakan, kalau saya sudah bebas dari hutang, dari keuangan ini, ya, masalah keuangan ini, baru saya bisa tenang, baru saya bisa rest, baru saya bisa tidur. Ya, banyak orang berkata demikian. Karena memang inilah sifat alamiah dari kita sebagai manusia, saudara. Padahal Tuhan berkata tenang, rest dulu. Tetapi manusia maunya kita bebas dulu baru kita bisa tenang. Ya enggak sih? Bebas dulu dari masalah, baru kita bisa tenang, baru bisa tidur pulas. Tapi firman Allah mengajak kepada kita. Mari kita lihat dalam Mazmur. Mazmur 23 ayat 5. Ayat yang sangat terkenal. Kita baca sama-sama. Yuk, 2, 3. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Nah, saudara, apakah di sini dikatakan engkau menyediakan hidangan bagiku di saat tidak ada lawanku? Tentu tidak. Tetapi di sini dikatakan engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Artinya Tuhan menyediakan hidangan buat kita di saat lawan kita masih ada. Mungkin kita berkata bagaimana kita mau makan kalau musuh masih ada. Ya, masih ada di sekeliling kita, ada penyakit, ada masalah. Usaha kita minus, ada rasa sakit yang tidak sembuh-sembuh. Bagaimana saya bisa tenang, bagaimana saya bisa tidur, bagaimana saya bisa mengharapkan ya keadaan seperti ini. Banyak orang berkata demikian. Kalau sudah selesai baru, masalah sudah selesai baru bisa tenang. Tetapi firman Tuhan mengajak kepada kita, katakan, Tuhan menyediakan hidangan buat kita di hadapan lawanmu. Dan waktu Tuhan sediakan hidangan buat kita, Tuhan berkata, makan dulu. Kenapa? Karena waktu engkau makan, waktu kita makan, sebenarnya Tuhan yang urus semua lawan kita. Haleluya. Tuhan yang urus semua lawan kita. Itu sebabnya kerja kita hanya makan saja. Makan. Ya. Bukankah semuanya sudah lunas dibayar di kayu salib, saudara? Engkau hanya butuh percaya saja. Engkau hanya rest, engkau hanya tenang. Ada shalomnya Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kembali kepada Amsal tadi, Amsal 14 ayat 30. Kalau engkau mau sehat, kalau engkau mau bahagia, tubuhmu segar, ingat. Hati yang tenang itu menyegarkan tubuh. Amin. Hati yang tenang, peaceful heart, rest, relax, tidak khawatir, tidak gelisah, tidak gentar. Maka tubuhmu akan segar. Masa mudamu akan diperbaharui. Beberapa waktu yang lalu kami pernah menonton tayangan di televisi. Dan itu juga ditulis di dalam kompas.com dan yang lain. Televisi berbayar. Ya, di televisi berbayar itu ada orang-orang saintis ya, mereka menyelidiki tentang orang-orang yang ada di Jepang, khususnya di Okinawa di Jepang. Nah, orang-orang yang ada di Okinawa di Jepang ini mereka rata-rata berumur 100 tahun ke atas, mereka berumur panjang, saudara ya. Mereka berumur panjang, mereka mempunyai penduduk 1 juta orang pada saat waktu diteliti. Hanya 1 juta orang ya.
penduduk yang ada di sana. Tetapi mereka mempunyai lebih dari 900 orang yang umurnya mencapai 100 tahun. Saudara, hebat enggak? Dan masih dalam keadaan, ya, meskipun 100 tahun lebih, mereka dalam keadaan sehat, mereka bisa menari, mereka bisa menikmati hidup, ya. Mereka masih bisa karaokean, mereka masih bisa minum teh bersama, ya. Mereka melakukan hal-hal yang indah dalam hidup mereka. Kenapa, saudara? Setelah diselidiki oleh saintis ini, ternyata memang pertama adalah juga pola makan mereka. Ya, mereka suka makanan sayur hijau, mereka suka makanan yang sayur kuning, hijau kuning dikatakan, ubi-ubian. Bahkan mereka makan rendah lemak, mereka makan juga rendah protein. Tetapi mereka juga menerapkan seperti hara hachibu. Hara hachibu itu artinya 80% kenyang. Jadi sebelum kenyang benar 80% kenyang mereka sudah harus berdiri dari meja makan. Beda ya sama kita. Kalau belum kenyang banget, masih ada ini itu, makan aja. Ya. Revi enggak. Nah, benar saudara. Jadi mereka menerapkan hara hachibu seperti itu. Jadi sebelum 80% mereka kenyang, mereka bangun dari meja makan. Tetapi ada soal lain yang diselidiki oleh para saintis ini. Ya, ada alasan lain kenapa mereka umur panjang. Setelah mereka menyelidiki selama 30 tahun, rupanya dari orang-orang yang 100 tahun ke atas ini hasil penyelidikan mereka. Ketika mereka ditanya bagaimana dalam saudara menghadapi persoalan hidup atau hal-hal yang menakutkan di dalam dunia ini. Dia katakan don't worry, it will work out. Ya, jangan khawatir, semuanya pasti berjalan dengan baik. Atau mereka mengatakan ya sudahlah, toh semuanya akan berjalan dengan baik. Sudahlah, tidak usah khawatir, kita percaya saja. Nah, itu adalah orang dunia saudara. Mereka sangat memegang hal itu. Kita adalah umat yang sudah ditebus oleh Tuhan. Yesus sudah memberikan shalom-Nya kepada setiap saya dan saudara. Bahkan semua sudah lunas dibayar, ada jaminan bagi kehidupan kita. Bagaimana dengan kita? Ya, Yesus katakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Shalom-Nya sudah diberikan kepada setiap kita. Saatnya saudara, mari jangan gelisah, jangan gentar, jangan takut. Serahkan saja kepada Yesus. Rest, peaceful heart ya. Masa mudamu akan diperbaharui, engkau akan sehat, engkau akan menang dalam menghadapi hidup ini. Percaya kepada Yesus, Dia tidak pernah tinggalkan saudara. Amin. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, tetapi marilah kita percaya kepada karya salibnya yang sudah Dia kerjakan. Harapanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur padamu. Terima kasih. Haleluya. Yesus.
percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, oh Yesus, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Saudara, sebelum saya menyerahkan kepada Bapak Gembala, kiranya saudara berdoalah kepada Tuhan. Lihatlah kebaikan-Nya, lihatlah kemurahan-Nya, karya salib-Nya yang Dia sudah kerjakan bagi saya dan saudara. Ingatlah segala kebaikan-Nya, damai sejahtera-Nya sudah diberikan kepada kita, dan itu semua sudah lunas dibayar di kayu salib. Kami berterima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak takut, kami tidak gentar. Engkau sudah memberikan kepada kami kesehatan. Engkau sudah berikan kepada kami damai sejahtera. Engkau berikan kami kemakmuran, kemenangan dalam hidup ini. Terima kasih, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Terima kasih, Yesus. Ketika Yesus jumpai Thomas yang ragu, maka Yesus tunjukkan tangannya. Thomas, percayalah. Ketika mungkin kita sedang meragukan, apakah mungkin Tuhan tolong saya? Malam hari ini Tuhan sedang tunjukkan tangan. Semua yang engkau takutkan, aku sudah bayar lunas. Hidupmu ada di dalam tanganku. Dan kabar baiknya, bahkan firman Allah mengatakan, imam besar kita ketika Yesus naik ke sorga, firman Allah mengatakan, dia angkat tangannya dan memberkati kita. Tetapi dia angkat tangannya, dia sedang ingin buktikan, semua sudah aku bayar lunas di kayu salib. Malam hari ini kalau mungkin ada di antara kita sepertinya sedang ragu, mari mulai lihat, mari mulai fokus, mulai terarah kepada apa yang Yesus sudah kerjakan di kayu salib. Semua kekhawatiranmu, semua kekecewaanmu, semua sakit penyakitmu, semua permasalahanmu, kelemahanmu, semua kekecewaanmu, Tuhan sudah bayar, Tuhan sudah tanggung. Karena Dia adalah gembala yang baik. Dia menyediakan hidangan bagi kita di tengah lawan kita. Ketika kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa, firman Allah mengatakan, terang Tuhan terbit atasmu, kemuliaannya jadi nyata. Itu sebabnya mari percaya, mari percaya, mari percaya. Harapan kita hanya kepadanya. Harapanku di dalam. Angkat tanganmu dan katakan, hanya Kau Yesus Tuhanku. Haleluya. Ku percaya, ku aman.
kemuliaan, bagi Dia segala hormat, bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala sesuatu dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya kepadamu Tuhan, kami percaya kepadamu Tuhan. Harapan kami bukan pada dunia ini, harapan kami bukan pada semua yang ada di dalam dunia ini. Harapan kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih, haleluya. Ya Roh Kudus, Roh Kudus ajar kami, Roh Kudus ajar kami, Engkau penolong kami. Bekerjalah, urapilah, urapi setiap kami, mengalir atas setiap kami. Murala basyirala kaya rala tamasa, irala tamasya kaya rala tamasaya, murala takaya rala tamasya, irala tamasya kaya rala tamasya, irala tamasya rala tamasaya rala tamasya, irala tamasya rala takaya rala tamasya. Ketika engkau nggak tahu harus berbuat apa, ketika engkau nggak tahu harus berdoa seperti apa, mulailah berdoa di dalam Roh Kudus. Mulailah berdoa di dalam Roh Kudus. Dia akan ajarkan, Dia akan ingatkan. Tapi Dia Roh penghibur itu, Dia ada di tengah kita. Rala tamasyira la tamasira la kaya rala tamasyira. Kirala tamasyira la kaya rala tamasaya rala tamasyika rala. Kirala tamasyira la tamasyira la tam. Atas setiap pribadi, atas setiap pribadi, atas setiap pribadi, Engkau urapi kami. Syirala takaya rala tamasaya. Engkau tahu keberadaan setiap kami Tuhan. Roh penghibur, Roh penolong ada atas setiap pribadi. Malam ini Roh penghibur, Roh penolong ada setiap kami Tuhan. Bahkan mereka yang mengikuti lewat streaming Tuhan, kami Tuhan alami kuasa Roh Kudus itu terjadi mengurapi kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, Engkau sedang melakukan perkara yang ajaib Tuhan, yang belum pernah kami pikirkan, yang belum pernah kami lihat, yang belum pernah kami dengar. Engkau sudah kerjakan pada malam hari ini. Bahkan sebelum kami pulang, Engkau sudah berseru-seru. Hikmat-Mu berseru-seru pada tembok-tembok kami. Hikmat-Mu berseru-seru pada lapangan-lapangan kami. Hikmat-Mu sudah berseru-seru dimanapun kami harus berada. Hikmat-Mu sudah menyelesaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau tetap berserah kepadamu dan kami taruh pengharapan kami kepadamu. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang susah Tuhan sudah hiburkan. Kami tenang, kami aman di dalam Engkau. Karena Allah turut bekerja di dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau dan mau terpanggil dalam rencanamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera. Kini saudara-saudaraku sekalian, kita pulang bersama-sama, kita jalani hari-hari kita dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan perkenanan karena korban Yesus yang sempurna di kayu salib. Engkau disertai kuasa Roh Kudus yang akan memimpin engkau dari iman kepada iman. Engkau akan dibawa dari kebenaran pada segala kebenaran. Engkau akan mengalami kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar lagi. Bahkan perlindungan kuasa darah Kristus akan melindungi roh, jiwa, tubuhmu, keluarga serta orang di balik bayangmu. Dari mara bahaya, dari sakit penyakit, dari niat jahat, dari wabah, dari bencana, dari kuasa kegelapan, dari kesesatan, ataupun dari pelecehan-pelecehan. Kami terima semua berkat ini dalam nama Yesus dan semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, selamat malam dan Tuhan berkati. Tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyerah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu.
Bapak Ibu untuk berjalan keluar.